Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an wa khalaqal insana wa 'allamahu al-bayan. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli 'ala Muhammad وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita terus bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita sampai saat ini masih diberikan oleh Allah nikmat untuk menuntut ilmunya Allah. Wa idh ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, baik itu yang bisa langsung kita rasakan maupun yang tidak bisa langsung kita rasakan, maka Allah akan tambah nikmat itu. Dan Allah akan memberikan azab ketika kita melupakan, kufur atau menutup diri dari mensyukuri nikmat Allah. Allah kasih azab yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Salawat dan salam mari tetap terus haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Memahami ayat ini, para ulama menyampaikan kepada kita bahwasanya para malaikat dan Allah masih bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya, hambanya yang ittiba mengikuti apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang, meninggalkan apa yang beliau larang. Kita tidak pantas untuk pelit dalam bersolawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Apalagi kita menantikan syafaatnya, benar-benar menantikan syafaat penolong dari Rasulullah SAW di akhirat kelak nanti. Maka dengan solawat itu mungkin menjadi wasilah kita diberikan syafaatnya Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa kami menyampaikan, mengingatkan agar kita terus bertakwa kepada Allah, agar terus kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah dan berdoa kepada Allah supaya Allah menjaga ketakwaan kita dan juga seluruh keluarga kita, anak turun kita dijadikan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Amin Allahumma amin. Tak lupa kami menyampaikan spirit yang sering kita sampaikan ini biar kita terus semangat belajar ilmunya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka barang siapa yang memudahkan langkahnya
memudahkan langkahnya untuk menuntut ilmunya Allah, maka Allah akan mudahkan baginya langkahnya untuk menuju surganya Allah. Karena langkah kita menuntut ilmunya Allah itu benar-benar ikhlas, benar-benar lillahi ta'ala. Moga-moga ini menjadi salah satu wasilah kita untuk mendapatkan surganya Allah. Kemudian hadis yang ada hadis yang sering saya sampaikan dan ini menjadi spirit kita bersama. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah ketika kita belajar atau mengajarkan Al-Qur'an. Maka dengan begini kita termasuk orang-orang yang benar-benar sebaik-baik dari kita. Maka kita yakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, apa yang kita yakini bahwasanya semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu menjadi spirit kita. Karena pada dasarnya kita nggak pernah tahu kita itu surga atau tidak. Kita tidak pernah tahu. Tapi kita harus yakin bahwa semua umat Islam itu pasti masuk surga. Sebagaimana janjinya Rasulullah, "Man qala la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah, ada jaminan itu. Akan tetapi kita masih belum tahu kira-kira kita itu masuk surga langsung atau dicelupkan ke neraka dulu baru ke surga. Tapi yakinlah dengan semua wasilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dengan kita belajar taklim, itu bagian dari wasilah kita yang sederhana, yang itu nanti semoga Allah memberikan jalan, semoga Allah memberikan, itu adalah bagian dari wasilah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas salah satu kitab yang sangat baik sekali untuk kita pelajari bersama terkait dengan fikih, yaitu kitab Fiqhus Sunnah. Fiqhus Sunnah ini karya Syekh Said Sabiq, termasuk ulama kontemporer. Nah, ini ulama ini enaknya apa? Kita tidak diajarkan untuk mentakfiri atau mentahdzir ketika terjadi perbedaan. Makanya ini perlu kita bersama-sama gelorakan, kita perlu bersama-sama, terutama di Muhammadiyah, Pak. Di Muhammadiyah itu kalau kita membaca setelah muktamar kemarin, muktamar di Solo, itu ada risalah Islam berkemajuan. Nah, itu di salah satunya adalah di Muhammadiyah sudah mendeklarasikan menghindari perpecahan dalam furu'iyah. Tapi bagaimana kita memahami perbedaan-perbedaan itu benar-benar kita fahami menjadi sebuah pemahaman yang sesungguhnya, tidak berdasarkan emosi, tapi berdasarkan dalil, berdasarkan ilmu, berdasarkan pemahaman, kaidah, metode yang sudah para ulama kita mengerangkai. Nah, salah satunya adalah fikih. Nah, kita masuk pada tata cara mandi. Kalau kemarin sudah kita membahas bagaimana mandi itu secara terminologinya kita perdalam. Nah, ini sekarang bagaimana tata cara kaifiyahnya. Nah, rukun-rukun mandi ini sebagaimana yang diinginkan oleh syariat Islam, jadi tidak sempurnanya rukun mandi ini kalau rukun-rukun ini tidak terpenuhi. Saya ulangi, sebagaimana yang diajarkan oleh syariat Islam, bahwasanya rukun mandi ini dimaknai jika
Jika tidak dilakukan dengan sempurna atau tidak ada satu yang ditinggalkan, maka tidak sempurnalah. Pembahasan kita mandi kita yang dibahas ini. Jadi tidak sempurna itu mungkin bisa pahalanya berkurang atau Allah tidak menerima. Nah, para ulama sudah memberikan pemahaman. Rukun yang pertama adalah berniat. Nah, niat merupakan pembeda antara ibadah dan tradisi. Banyak di antara kita kadangkala memahami niat itu hanya sebatas qaul saja. Tapi penting kita pahami, ulama fikih memberikan pemahaman bahwasanya niat itu menjadi pembeda antara ibadah dan tradisi atau antara ibadah dan kebiasaan-kebiasaan kita. Mandi sebenarnya menjadi kebiasaan kita. Mandi secara fikih itu harus mengguyurkan air dari kepala sampai seluruh badan. Tapi kalau tanpa niat, maka hanya sekedar kebiasaan. Tapi kalau diniati, karena Allah akan bernilai ibadah. Nah, ini pembedanya. Mengapa semua rukun ibadah itu selalu diawali dari ulama memberikan garis yang pertama adalah niat. Karena niat inilah yang membedakan antara ibadah dan tradisi. Sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW melalui Umar bin Khattab. Rasulullah pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yansibuha aw imra'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi." Jadi Rasulullah dawuh mengingatkan sesungguhnya amalan itu tergantung daripada niatnya, dan setiap orang akan mempertanggungjawabkan amaliyah ini. Maka barang siapa yang niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan apa yang diniatkannya karena Allah dan Rasulnya. Atau diniatkannya karena harta yang dicintainya atau perempuan yang ingin dinikahinya, maka yang didapatkan adalah apa yang dinikahinya. Maka ini menjadi penting mengapa para ulama fikih memberikan rukun yang pertama setiap ibadah itu adalah niat. Dan niat ini berkaitan dengan aktivitas hati. Oleh karena itu melafalkan niat dengan lisan sebagai kalau merupakan bid'ah dan tidak sesuai dengan syariat yang semestinya telah diuraikan dalam bab wudu. Kemarin sudah kita menyampaikan terkait niatnya itu bagaimana. Ya, niat itu adalah perkara hati. Namun memahaminya begini, Pak. Bid'ah ini adalah begini. Memahaminya begini ya. Ketika ada saudara kita, bagaimana terhukumnya bid'ahnya saudara kita itu ketika begini, Pak. Menganggap, mohon maaf, dan ini dianggap sebagai satu negatif, gak sah, itu yang menjadikan bid'ah. Kalau kita lihat, kalau kita teliti, muncul awal mulanya nawaitu yang diajarkan para ulama sebenarnya adalah ketika para ulama, terutama ulama itu ditanya, bagaimanakah kita niatnya? Nah, seorang ulama ketika ditanya pada murid atau orang yang tidak ngerti, Pak, tentu ulama itu akan punya pandangan terhadap matmunya yang disampaikan. Nek sing disampaikan kepada orang yang ahlul ilm
maka tentu dengan diartikan dengan terminologi, dengan berbagai macam pemahaman. Tapi saat itu diberitahukan kepada orang yang awam. Maka bagaimana? Beliau mengajarkan. Nah, begitu. Seperti saya temukan dalam kitabnya salah satu pengikut Syafi'i, salah satu kitabnya itu dia menyampaikan karena ada pertanyaan itu, maka dia mengajarkan nawa itu. Lah itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Yang menjadi bid'ah itu, maka kita perlu pahami bersama, ketika niat itu harus nawa itu. Akhirnya menjadi hukum bid'ah. Kenapa? Karena nawa itu dijadikan sebagai salah satunya ukuran niat. Itu menjadi bid'ahnya di situ, Pak. Jadi mohon maaf, jangan disalahkan dulu kepada teman-teman kita yang ketika menggunakan nawa itu dilisankan. Saya ulangi, mohon maaf jika pemahaman ini berbeda, tapi ini penting saya sampaikan. Ketika kita mempelajari fikih, ya harus detail, harus benar-benar komprehensif, lebar, tidak satu diambil selesai, tidak. Tapi iku mau, apa sih kok muncul? Kalau dalam Quran itu asbabun nuzul, kalau dalam hadis itu asbabul wurud, kalau dalam kitab-kitab yang lain, kitab-kitab fikih itu ada asbabnya yang mengakibatkan ulama itu memberikan pemahamannya, memberikan pengetahuannya, mengajarkannya. Terus jelas Pak, yang menjadikan nawa itu bid'ah ketika ada ulama yang menyampaikan bahwasanya hanya nawa itu yang menjadikan rukun ibadah itu. Makanya bagi teman-teman kita yang masih murid itu jangan langsung dihukumi bid'ah, tapi diajarkan tidak apa-apa pakai itu, tapi jangan menjadi takrir, menjadi hal yang tadi wis nek iku salah. Nah, tidak boleh begitu. Karena niat itu sebenarnya dalam hati. Maka Rasulullah juga mengajarkannya cukup dengan bismillah atau sesuatu amaliyah yang mungkin kita dalam hati itu muncul. Aku tak sholat karena Allah. Nah, itu kan kalau kita pahami nawa itu kan saya niatkan. Itu kan juga sama dengan tapi bahasa Arab. Kan ngoten, Pak. Nah itu. Jadi saya ulangi, menjadi bid'ah kalau nawa itu dianggap satu-satunya keharusan ketika niat itu harus diucapkan itu yang bid'ah. Nah, sejarah itu jenenge ulama ditakoki murite sing wong awam, tentu ulama akan tahu kapan dia menjawab dengan gampang, kapan dia menjawab dengan detail. Rasulullah juga begitu. Rasulullah akan, kalau kita pahami sejarah Rasulullah, bagaimana Rasulullah berdakwah. Ketika Rasulullah berdakwah dengan orang yang ahli ilmu, maka jawabannya dengan keilmuan. Tapi kalau dengan orang awam, ya dengan sederhana. Contoh, ya Rasulullah, ajarkanlah satu amalia yang itu menjadikan saya surga. Rasulullah cukup jawab, jangan berbohong. Sudah. Tapi ketika Rasulullah berdakwah dengan pembesar, maka Rasulullah memberikan argumentasi yang luar biasa. Bagaimana menceritakan, meyakinkan. Seperti itu. Jadi itu juga para ulama memahami bagaimana sih Rasulullah ketika berdakwah. Seperti itu. Jadi mari kita hindari takfiri, tahdzir kepada saudara-saudara kita yang berbeda. Mohon maaf jika ini berbeda pandangan dengan panjenengan selama ini. Loh Pak, aku lu tuas-tuasi dulu di Muhammadiyah harus meninggalkan itu. Nggih mboten masalah. Meninggalkan itu mboten masalah.
Saya hanya menjelaskan di sini bagaimana kita memahami yang sesungguhnya. Bagaimana memahami perbedaannya sesungguhnya. Kenapa sih terjadi perbedaan? Riwayatnya bagaimana sih? Sehingga ketika kita paham asbabnya, penyebabnya, tentu kita akan memahami, oh ini dah. Maka saya tegaskan lagi, yang menjadikan nawa itu bid'ah itu kalau nawa itu diucapkan secara lisan menjadi keharusan, menjadi kewajiban, menjadi satu-satunya. Karena ketika itu menjadikan satu-satunya, menjadi kewajiban, inilah yang disebut bid'ah, yang dikatakan mengada-ada dalam urusan ibadah. Sehingga ketika itu menjadi keharusan, menjadi muncul ibadah baru. Nah, tapi kalau ini diajarkan untuk orang awam, ketika nggak ngerti, oh ya niat itu ya, meyakinkan, biar tidak ada apa was-was. Karena was-was itu adalah syaitan. Makanya mohon maaf, ada di antara kita itu ketika beribadah itu saking wedinya akhirnya was-was. Nah, itu sebenarnya syaitan. Makanya para ulama itu mengajarkan ketika kepada orang yang awam itu ya diajarkannya dengan mudah seperti itu. Jadi yang pertama rukun mandi adalah berniat. Wajib harus ada diniati. Kalau nggak ada niat, anggar mandi saja, maka itu tradisi atau kebiasaan. Makanya ulama membuat ini supaya apa? Niat itu yang membedakan antara ini ibadah atau kebiasaan atau tradisi. Kemudian yang kedua adalah membasuh seluruh anggota tubuh. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat ke-6, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Jika kalian junub berhadas besar, maka bersucilah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222, "Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza faltasilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadkhul fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Mereka bertanya kepada tentang haid, katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita yang mengalami haid, dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurlah mereka di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Yang dimaksud bersuci pada ayat kedua itu adalah mandi. Jadi hal itu berdasarkan pada firman Allah pula dalam surah An-Nisa ayat 43, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu." Hai orang yang beriman, janganlah kalian sholat sedang kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Jangan jangan menghampiri masjid sedang kalian dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati saja hingga kalian mandi. Hakikat dari mandi ini adalah membasuh seluruh tubuh dengan menyiramkan air ke seluruh tubuh. Nah, ini menjadikan pemahaman yang kita harus pahami. Jadi mandi besar itu ya sebenarnya seperti mandi biasa. Tapi yang membedakan adalah ketika kita ada niat, maka itu menjadi ibadah. Loh tak? Ya apa kok seperti yang hadisnya diriwayatkan oleh
istri Rasulullah kalau mandi itu dengan kaifiyahnya. Nah, makanya perlu saya jelaskan di sini bahwasanya fikih memberikan pemahaman yang paling mendasar. Jadi mandi itu sebenarnya hanya membasuh. Nah, sempurnanya, afdalnya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh istri-istrinya, karena yang tahu itu istri-istrinya, yang tahu detail. Jadi Rasulullah memulainya dari apa? Membersihkan telapak tangan, kemudian membersihkan kemaluannya, kemudian menggosokkan ke dinding atau bagian dari kamar mandi itu, atau dengan sabun boleh untuk membersihkan hati. Baru berwudu seperti wudu, kemudian membasuh seluruh badan. Nah, para ulama juga menyampaikan mandinya itu boleh di awal, boleh di akhir. Jadi sebelum wudu mandi dulu, monggo. Pada saat di akhir wudu, monggo. Nah, Rasulullah sering melaksanakannya adalah ketika dia sampai membasuh kepala dan telinga, baru dia mengelojori membasuh dengan air. Nah, itu afdholiyahnya, kesempurnaannya dengan cara seperti itu. Jadi hakikat mandi adalah membasahi, ngelojori air ke seluruh tubuh kita. Nah, sunnah mandi. Nah, ini bagi orang yang akan mandi hendaknya ia mengikuti cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW saat beliau mandi. Nah, di antaranya adalah yang pertama. Nah, ini ringkasan dari bagaimana para istri Rasulullah menceritakan. Yang pertama, membasuh tangan sebanyak 3 kali seperti tadi yang saya sampaikan. Dan ini menjadi, kalau kita pahami bersama ya, Rasulullah setiap dalam aktivitas ibadah itu selalu, coba jenengan cek, selalu diawali dengan membasuh tangan. Membasuh tangan selalu itu. Makan, wudu, mandi, bahkan pernah itu diriwayatkan sebelum masuk masjid atau sebelum masuk ke tempat yang juga dulu menjadi kebiasaan orang Mekah juga, mandi dulu, dia membasuh tangan dulu. Intinya kebersihan itu dimulai dari tangan. Kemudian yang kedua adalah membasuh kemaluan. Kenapa? Karena bagian dari kemaluan itulah hadas besar ini muncul. Yang ketiga, berwudu dengan sempurna seperti wudu untuk sholat. Dan hendaknya ia mengakhirkan kedua kakinya sampai selesai mandi jika mandinya dengan bak dan sejenisnya. Maksudnya apa? Jadi ini Rasulullah menggunakan mandi itu di akhir, yaitu maksudnya di selesai membasuh kepala, atau menyiramkan air di atas kepala sebanyak 3 kali dengan menyelai rambut agar membasahi hingga pangkal rambut. Ini air diusahakan mengenai pori-pori ini kepala kita. Kemudian menyiramkan air ke seluruh tubuh dengan mendahulukan bagian tubuh sebelah kanan, dilanjutkan dengan bagian tubuh sebelah kiri. Juga dianjurkan untuk membersihkan kedua ketiak, bagian yang melipat-lipat, bagian dalam telinga, pusar, jari-jari kaki, dan menggosok tubuh yang bisa dijangkau dengan tangan.
Nah, tata cara tersebut adalah yang diriwayatkan sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an. Lengkapnya begini, diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Aisyah menceritakan apabila Rasulullah SAW hendak mandi junub, beliau selalu memulai dengan membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan air pada bagian kanan, kemudian lanjutkan bagian kiri. Setelah itu beliau membasuh kemaluannya, kemudian beliau wudhu secara sempurna seperti wudhu untuk mengerjakan sholat. Setelah itu beliau mengambil air dan menyiramkannya di atas kepala sambil memasukkan jari-jarinya dan menyela-nyela pangkal rambut. Ketika beliau merasa air telah membasahi kepala, beliau membilas rambutnya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengguyur air ke seluruh tubuhnya. Bisa dipahami Pak nggih? Jadi Rasulullah itu menyempurnakan terlebih dahulu wudhunya. Setelah dibasuh tangan, kemaluan, kemudian berwudhu sampai selesai sempurna seperti wudhu sholat, baru menggosokkan ke sela-sela kepala. Jika sudah rata, diguyur. Nah, ingat Rasulullah selalu mengawali dari bagian kanan, kemudian bagian kiri, seperti itu. Nah, inilah yang dikatakan oleh para ulama afdholiyahnya. Maka afdholiyahnya adalah sempurnanya wudhu kita ketika kita mencontoh bagaimana dulu Rasulullah pernah mandi besar melalui riwayat istri-istrinya. Dalam hadis yang lain yang masih juga diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim, bahwa kemudian beliau menyiram rambut dengan kedua tangannya hingga beliau merasa kulit kepala telah basah. Setelah itu beliau menyiramkan air di atas kepalanya sebanyak 3 kali, kemudian beliau membasuh seluruh tubuhnya. Dalam hadis yang lain pula juga diriwayatkan masih Bukhari dan Muslim dari Aisyah pula, bahwa apabila Rasulullah SAW mandi junub, beliau meminta air, lalu mengambilnya dengan tangannya dan mulai menyiramkan air kepala bagian kanan, kemudian kepala bagian kiri. Setelah itu beliau mengambil air dengan kedua tangannya dan menyiramkan di atas kepalanya. Nah, jadi ini memintanya ke Aisyah. Berarti mandine karo Aisyah napa mboten karo Aisyah? Ada informasi mandinya bareng sama Aisyah. Maka ini menjadi contoh panjenengan dan kita bersama, ojo isin adus karo mandi karo garwa panjenengan sama istri panjenengan. Isin Pak. Ini ada contohnya. Inilah romantiknya Rasulullah sama Aisyah. Aisyah sing nuangkan. Ini maksudnya Aisyah yang menuangkan. Rasulullah ambil. Kira-kira dalam satu kamar mandi ini ada Aisyah dan Rasulullah atau Aisyah di luar? Tentu di dalam. Nah, ini menjadi informasi bersama bahwa Rasulullah pernah mandi bareng dengan Aisyah. Maka jangan izin nek kita mandi dengan istri-istri kita. Gak apa-apa. Ini ada contohnya Rasulullah bersama Ummul Mukminin, istrinya. Salah satunya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Maka nek jenengan dereng pernah dicobi Pak untuk meningkatkan keromantisan. Gak usah izin, kaitan banyak izin, tapi diniati aku nyontoh Rasulullah. Makanya istrinya Rasulullah yang lain itu menyatakan ketika membahas hal yang menurut umumnya izin, tapi itu kalau dilakukan Rasulullah, ya disampaikan. Bukan bermaksud berkata kotor atau mengajarkan kotor, cabul, tidak. Tapi inilah menjadi contoh bahwasanya Rasulullah dengan ibunda Ummul Mukminin itu melakukannya dengan baik, dan kita sebagai umat Islam setidaknya nyontoh, ngikuti. Alah apa malu? Nek kita malu dalam hal ini,
dadi setan. Ngono contoh niku Rasulullah kali garwane iki Pak. Nah, kaitan isim Pak. Saya dulu juga gitu, kaitan isim, tapi nek wis pun dilakoni mboten masalah. Pun mboten nangge isim. Karena apa? Niati Rasulullah dulu pernah. Rasulullah pernah melakukan. Nek Rasulullah pernah melakukan bismillah. Jadi ibadah. Nek jadi ibadah keberkahan, makanya sakinah, mawaddah, warahmah. Salah satunya itu contoh Rasulullah itu bagaimana Rasulullah romantis terhadap istri-istri. Makanya Rasulullah sering menyampaikan baiti jannati, rumahku adalah surga. Padahal kalau kita tahu riwayatnya Umar bin Khattab ketika tahu Rasulullah berada di kamarnya itu, ya Allah, nangis Pak Umar bin Khattab itu. Sakjane gak layak seorang Rasul turu tidur di tikar pelepah kurma yang itu membekas di pipinya. Nangis Umar bin Khattab. Dia membandingkan dengan Raja Kisra yang di Persia. Dia membandingkan dengan raja yang di Heraklius yang duduk dengan tahtanya. Padahal mereka raja dunia. Tapi Rasulullah SAW. Makanya ini menjadi ayo kita gelorakan bersama-sama. Rasulullah bagaimana membangun rumah tangganya, membina rumah tangganya. Kita memang tidak bisa nyontoh Rasulullah 100%. Para ulama menyampaikan sudah, kita nggak akan mungkin nyontoh Rasulullah 100%. Abot Pak, abot, berat. Tapi setidaknya kita itu dia sih dicontoh, dia sih dicontoh. Syukur-syukur bisa terus istiqomah. Sedikit tapi pernah. Makanya para ulama sering menyampaikan keistiqomahan, sedikit tapi sering. Nah, lebih baik ketimbang langsung pisan tapi gak istiqomah. Nah, itu Pak. Nah, kemudian dari Maimunah radhiyallahu anha dia berkata, saya menyediakan air mandi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan membasuhnya sebanyak 2 atau 3 kali. Setelah itu beliau menuangkan air dengan tangan kanan pada tangan kirinya, tangan kanan pada tangan kirinya. Lalu membasuh bagian di sekeliling kemaluannya. Nah, ini ada informasi ketika membasuh kemaluannya dengan tangan kiri. Awas Pak, jangan sampai membasuh kemaluan dengan tangan kanan. Nah, ini menjadi informasi. Kemudian beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Nah, ini ada informasi ke tanah ini dari Maimunah radhiyallahu anha. Kemudian beliau membasuh kepalanya sebanyak 3 kali, kemudian menyiram air ke seluruh tubuhnya, kemudian beliau berpindah tempat dan membasuh kedua telapak kakinya. Nah, ada sunnah berpindah tempat kemudian membasuh telapak kakinya. Nah, ini afdhaliyah. Tidak berpindah tempat enggak apa-apa. Tapi ini ada informasi dari Maimunah bahwasanya Rasulullah itu ketika mandi besar, ketika membasuh kemaluannya dengan tangan kiri. Awas jangan sampai keliru. Membasuh kemaluannya dengan tangan kiri. Kemudian ada sunnah dia sebelum membasuh kaki dia berpindah tempat, bergeser. Nah, seperti itu. Kemudian Maimunah berkata, setelah itu saya membawakan selai handuk untuk mengeringkan air yang terdapat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tidak menginginkannya. Beliau lebih memilih menghilangkan air yang terdapat pada tubuhnya dengan tangannya. Apa dihandui Pak? Ini jadi sunnah lagi. Dihandui, bisa dikeringkan. Kalau kita kan kalau mandi dikeringkan ya. Rasulullah tidak dibasuh dengan tangannya. Saya masih ingat ini ketika saya mondok di Madinatul Ilmi itu. Banyak teman-teman pondok itu, loh kok gak anduan ya gitu. Setelah saya belajar lagi, oh ternyata gak anduan itu bukan perkara jorok atau apa enggak, tapi sunnahnya begitu. Rasulullah gak anduan. Jadi pas mandi itu gak dibersihkan dengan anduk, cuma dikeringkan tangannya sudah terus pakaian lagi. Coba yang lihat anak-anak pondok lagi gitu rata-rata. Nah,
Mungkin diajarkan sama senior-seniornya. Tahu dari senior saya, oh senior saya begitu, saya tiru. Ternyata ada sunnahnya. Gitu. Nah, kemudian tata cara mandi bagi perempuan ini menjadi kita ajarkan kepada istri kita atau anak perempuan kita. Nah, tata cara mandi bagi perempuan sebenarnya sama dengan tata cara mandi laki-laki. Hanya saja perempuan tidak diwajibkan mengurai ikatan rambutnya, tapi dengan syarat air tersebut sampai ke akar rambutnya. Hal ini berdasarkan dari hadis Ummu Salamah bahwasanya ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW. Pertanyaan kepada Rasulullah begini, aku adalah wanita yang sering mengikat rambut dengan kuat. Haruskah aku menguraikan ketika mandi junub? Rasulullah SAW menjawab, innama yakfik an tahfini alaihi thalatha hathayatin mimma'in thumma tufidhi ala sa'iri jasadiki fa'idha anti qad tahur. Kamu cukup menuangkan air ke atas rambutmu sebanyak 3 kali. Setelah itu hendaklah kamu menyiramkan air ke seluruh tubuhmu. Dengan begitu berarti kamu telah bersuci. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, Imam Tirmidzi. Tirmidzi turut mengatakan sebagai hadis yang hasan sahih. Nah, perbedaannya di situ, Pak. Kalau perempuan kan memang menjadi kebiasaan dari perempuan itu dan bahkan menjadi larangan. Sebenarnya menjadi larangan, Pak. Perempuan itu ketika rambutnya panjang dipotong seperti laki-laki. Maka ketika itu digulung, ada Rasulullah mengajarkannya ketika digulung tidak perlu harus diurai. Kadang-kala istri-istri kita itu tidak paham dengan itu, Pak. Nah, gak enak ya, dibiar gitu dulu kan. Nah, dan seakan-akan menjadi kewajiban dibiar. Enggak. Kalau memang digulung enggak apa-apa, asalkan air itu bisa sampai masuk ke dalam pori-porinya. Jadi enggak perlu harus dibiar. Dibiar ya enggak apa-apa. Tapi kadang-kala perempuan itu kan kalau tradisi Arab, Pak, tradisi Arab itu perempuan itu ngingu rambutnya sampai panjang. Bahkan ada yang melebihi dari tubuhnya. Seandainya Rasulullah tidak bijaksana dengan hal ini, tentu tubuh repot, Pak. Rambut panjang sampai terjuntai ke bawah. Repot. Akhirnya najis kabeh, rusuh kabeh. Nah, jadi yang membedakan dengan laki-laki dan perempuan adalah pada saat persoalan di rambutnya ini. Kemudian dari Ubaid bin Umair radhiyallahu anhu ia berkata, telah sampai suatu berita kepada Aisyah bahwa Abdullah bin Umar menyuruh istri-istrinya supaya menanggalkan ikatan rambutnya apabila tidak mandi. Nah, kemudian Aisyah berkata, aneh sekali bin Umar. Ia menyuruh istri-istrinya supaya menanggalkan ikatan rambutnya apabila mereka tidak mandi. Mengapa ia tidak menyuruh mereka supaya mencukur rambutnya saja? Ketahuilah, aku pernah mandi junub bersama Rasulullah SAW dari satu tempat dan aku hanya sekedar menuangkan air di atas kepalaku sebanyak 3 kali siraman. Ini paham Bang? Aisyah ini nganuni Ibu Umar. Alah apa Ibu Umar ngerepoti wong wedok bahasa itu. Nek panjen ngono cukup kok nyukur ae rambute wong wedok iku. Maksudnya apa? Enggak perlu diurai. Enggak perlu. Seperti itu. Nah, makanya ini menjadi apa? Mari kita pahami, jika suatu perintah agama itu kalau hanya dipahami ini harus dibiak, wajib, enggak boleh. Karena enggak ada lafaz dari Rasulullah SAW perintah untuk ngebiakin, wajib dibiak, wajib dilepas sanggulnya, enggak ada. Tapi sahabat ini adalah memahami
bagaimana Rasulullah melakukan. Nah, problemnya itu kan Rasulullah kan laki-laki, Pak. Problemnya itu Rasulullah laki-laki. Dan riwayat terkait dengan perempuan itu seandainya tidak ada sahabat perempuan yang berani bertanya, tentu perintah yang perempuan itu akan tenggelam. Makanya banyak sahabat perempuan itu yang kendel takutna Rasulullah. Sehingga itulah menjadi ajaran, menjadi berita informasi. Seperti ini. Aisyah sudah memahami, Rasulullah sudah ngomong, sudah dawuh. Tidak perlu ketika ada sanggul yang diikat dilepas dibiak. Cukup disiramkan air. Dan perempuan itu dilarang untuk gundul atau memotong rambut seperti laki. Karena laki-laki diperbolehkan untuk memotong, yang perempuan lebih baik afdolnya panjang. Itu saja, insya Allah akan kita lanjutkan. Pada intinya seperti itu, yang membedakan dengan perempuan seperti itu. Nanti kita akan masuk kepada beberapa masalah yang berkaitan dengan mandi besar. Kita tutup dengan, kalau ada pertanyaan, nggih, monggo Pak. Satu mawon nggih, terus kemudian kita napa? Apa azan? Arti kan wudu dhewe. Nggih. Asal ndak batal pada wudu lagi. Nggih, tetep. Jadi nek boten batal, boten usah. Terus kedua, sebelum kita nggak betul, kenapa harus sampai ke pori-porinya Pak cukup disiram? Tetap karena mandi besar itu sebenarnya mandi kan hanya untuk mengguyur saja. Tapi Rasulullah tadi afdoliyahnya wudu yang sempurna seperti sholat. Maka kalau wudu sempurna seperti sholat, sing berjenggot ya harus disela-selai. Karena Rasulullah memerintahkan begitu. Kalau mandinya tidak, tapi kan di situ kan dirangkai dengan wudu, Pak. Nah, jenengan kalau mandi saja, biar sudah sah. Menurut para ulama, mandi besar cukup dengan membasuh badan dan kepala itu wis sah. Karena sesungguhnya mandi itu begitu. Yang membedakan adalah dengan niatnya. Kalau niat kita untuk mandi junub, ya tinggal itu. Tidak perlu harus sela-sela. Sela-sela. Boten. Hanya tadi Pak yang di kepala membasuh. Tapi afdoliyahnya, yang lebih utamanya, Rasulullah merangkai dengan wudu seperti sempurnanya wudu pakai sholat. Nah itu. Betul. Nah niku fikih yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Oke, kita ngerti Pak nggih. Oke, insyaallah. Bele kok ente sing ngono nggih gampang. Tanya di lain waktu monggo. Insyaallah nek kula saged jawab nggih, kula jawab, nek saged kula pelajari malih damel PR kula. Matur nuwun, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.